Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, begitu luar biasanya Allah itu memberikan kesehatan kepada kita. Dan bentuk syukur kita untuk apa ya? Sebagai bentuk syukur kita atas pemberian Tuhan berupa kesehatan apapun dan sebagainya, tugas kita sebagai siswa itu belajar dengan rajin. Baiklah, untuk hari ini apa ada yang tidak masuk? Masuk semua ya. Baiklah anak-anak, minggu kemarin kita itu sudah belajar tentang apa? Sumber daya alam Indonesia. Selanjutnya untuk hari ini kita itu akan belajar tentang peta Indonesia seperti yang sudah ada di depan. Nah, sekarang sebelum menginjak kepada materi, kalian itu harus tahu tujuan kita itu belajar tentang peta hari ini itu apa saja. Ada 4 tujuan yang harus dicapai oleh kalian, yang harus diketahui oleh kalian. Yang pertama, kalian itu nantinya harus mampu menjelaskan pengertian dari peta itu seperti apa. Terus yang nomor 2, mampu menyebutkan komponen-komponen nanti yang ada di dalam peta itu apa saja, serta menjelaskan dan mempresentasikan nanti komponen-komponen dari peta tersebut. Nah, setelah kalian mengetahui, Bapak itu minta tolong kalian untuk mempresentasikannya. Oke. Sebelumnya sudah ada yang pernah melihat peta? Hah? Pernah? Di mana, Nak? Di ruang guru. Di ruang guru. Ada berapa itu di sana itu? Ada 2. Ada dua. Kamu pernah melihatnya di mana? Di kantor desa. Di kantor desa. Mungkin waktu mengurusi kartu apa? KK ya mungkin ya. Terus siapa lagi? Kamu? Di buku. Oke. Di buku itu juga ada peta. Lah, peta sendiri memiliki pengertian. Jadi peta itu pengertiannya anak-anak kenampakan dari wilayah permukaan bumi, baik pun secara keseluruhan maupun sebagian, yang digambar dalam bidang yang datar, menggunakan skala tertentu atau ukuran tertentu. Nah, seperti itu. Namun sebelumnya ada yang bertanya tentang peta. Sebelum Pak Irwan membahas lebih jauh, ada yang bertanya? Saya Pak. Mau bertanya, Nak? Oke. Saya pernah melihat peta tapi bentuknya bulat. Pernah melihat peta namun bentuknya bulat. Terus yang jadi pertanyaannya apa? Apakah yang termasuk peta? Apakah itu termasuk peta gitu? Nah, ini teman kalian pernah melihat kenampakan wilayah. Namun katanya teman kalian itu dalam bentuk yang bulat. Seperti apa? Bulat. Seperti bola atau apa? Seperti bola. Seperti bola. Nah, itu apakah termasuk peta ataukah tidak ya? Namun sebelum Pak Irwan menjawab itu, terlebih dahulu Pak Irwan akan memberikan kesempatan kepada kalian untuk membaca LKS. Ayo, baca dulu LKS-nya. Ayo, baca dulu LKS-nya. Dibaca, dicermati.
nanti yang bisa membantu Pak Irwan dalam menjawab setiap pertanyaan dari teman-temannya itu akan mendapatkan reward atau hadiah. Ya, hadiahnya apa nanti kan terserah Pak Irwan. Ya. Oke, sudah. Menyambung lagi pertanyaan dari teman kalian dari tim Putra. Dia itu katanya pernah melihat gambar seperti peta, namun digambar dalam bidang yang bulat seperti bola. Nah, apakah itu termasuk peta atau bukan? Bukan. Coba siapa yang bisa menjelaskan? Coba siapa namanya? Hah? Zaila. Coba Zaila. Kenapa? Kok bukan? Karena Pak, peta itu harus digambar datar. Harus digambar dalam bidang Datar. dalam bidang yang datar lah. Kan di pengertian tadi kan sudah dijelaskan bahwasanya kenampakan wilayah baik pun secara keseluruhan ataupun sebagian yang digambar dalam bidang yang datar baru dinamakan peta. Berarti kalau pertanyaannya temannya tadi itu adalah globe ya. Globe itu merupakan bentuk tiruan dari bumi yang diperkecil ya. Selanjutnya Pak Irwan mau tanya, syarat peta ada berapa? Ada 3 atau 2? 3. Yang pertama apa? Ekuivalen. Ekuivalen itu maksudnya apa? Gambar wilayah yang digambar dalam peta itu wilayahnya itu luasnya itu harus sama dengan keadaan sebenarnya. Terus yang nomor 2 apa? Ekuidistan. Ekuidistan itu maksudnya apa? Jarak yang ada di dalam peta itu harus sama dengan jarak sebenarnya yang akan digambar. Wilayahnya itu sumama wilayah Indonesia. Lah, itu harus sama ketika digambar antara peta dengan keadaan sebenarnya. Yang nomor 3, konform ya. Konform itu maksudnya apa? Apa yang digambar di dalam peta itu bentuknya itu harus sama. Contoh Sulawesi, kalau seperti huruf ini huruf apa? Huruf K. Nah, tidak boleh nanti ketika kalian ada tugas menggambar, contoh seperti ketua kelas, karena lagi patah hati, sehingga apa? Wilayah Sulawesi itu bentuknya apa? Seperti hati yang lagi patah. Setelah ditanyakan kenapa? Lagi dimarahi ibu. Nah, itu tidak boleh. Apabila gambarnya seperti ini, keadaan sebenarnya seperti ini, maka ketika digambar di dalam peta itu, maka gambarnya pun harus sama seperti ini. Terus selanjutnya, manfaat peta. Coba manfaat peta. Ada berapa manfaat peta? Ada 5. Yang nomor 1, dapat mengetahui jarak
dari tempat yang satu ke tempat yang lainnya. Contohnya sekarang itu seperti apa? Yang ada di HP, apa itu? Google Map. Ketika kita itu menggunakan Google Map, maka di sana akan ada jarak. Sumama 100 meter ke depan akan ada belokan ke kanan. Setelah ke kanan 20 meter lagi maka sudah nyampe lah, seperti itu ya. Terus yang nomor 2, dapat menentukan arah pada suatu tempat bumi. Terus yang nomor 3, yang nomor 4, oke, saya minta satu orang sekarang manfaat yang nomor 5 apa? Siapa yang bisa? Tidak benar seorang pengusaha dapat membuat perencanaan bisnis, yaitu dengan menempatkan bisnisnya pada tempat yang strategis, dan untuk mencari tempat-tempat strategis itu dapat menggunakan peta. Bagus, pintar sekali. Ayo kita tepuk tangan dulu. Kita beri apresiasi. Terus ada yang bertanya, apakah hadiah dari Pak Irwan hanya berupa tepuk tangan? Tidak. Nanti akan ada hadiah. Pahamnya? Hadiahnya bisa apa? Bisa nilai lah, atau apapun ya. Yang penting itu bermanfaat bagi kalian. Oke, maksudnya apa? Peta itu dapat membantu seorang pembisnis untuk menentukan lokasi usahanya. Contoh, ketika di pantai, maka usahanya berupa apa? Ingin membuka usaha di sana berupa apa? Iya, perdagangan ikan. Terus apa lagi? Itu yang berupa kolam-kolam itu apa itu, nak? Tambah apa? Tambah apa? Tambah udang, dan bisa juga garam. Jadi kalau ingin usaha garam, apakah harus di daerah pesisir atau pantai, ataukah di pegunungan? Di pesisir atau pantai. Seperti itulah salah satu manfaat dari peta. Oke. Coba dilihat dulu, dilihat lagi. Jadi peta itu digambarnya itu dalam bidang yang data. Oke anak-anak. Selanjutnya Pak Irwan minta kelas ini dibagi menjadi membentuk kelompok, yang mana setiap kelompok terdiri dari 4 sampai 5 orang. Ayo bentuk kelompoknya. Bisa berbalik badan. Bisa berbalik badan. Jangan balik semua. Kamu di sini, nak. Di sini pindah nak. Anunya, bangkunya. Bagus. Alhamdulillah ya, sudah pakai masker semua ya. Jadi meskipun pandemi itu laju korbannya itu sudah semakin sedikit, namun tingkat kewaspadaan kita itu harus tetap dijaga. Oke. Nah ini kasihkan ke setiap kelompok, satu kelompok satu. Oke, sambil lalu dengarkan Pak Irwan, coba dilihat. Di LKPD itu ada 2 tugas yang harus kalian pecahkan. Ada tugas A dan tugas B.
tugas A ada 4 item pertanyaan. Nah, dari 4 item pertanyaan ini nanti kalian harus mempresentasikan ya. Terus yang nomor 2 yaitu poin B. Poin B itu nantinya kalian itu menyebutkan komponen-komponen yang terdapat di dalam peta di depan ini. Nah, paham? Paham? Ya. Jadi nanti setiap kelompok maju ya satu persatu. Paham? Paham. Oke, sekarang bisa dikerjakan. Ayo, laksanakan. Ayo, semangat. Bisa di bukunya, ditulis di bukunya. Coba ditulis di bukunya. Ditulis di bukunya. Jadi ditunjukkan, ayo. Pengertian peta. Bagus ya. Bagus. Jadi kalau bisa setiap kelompok itu kan ada dua orang menyelesaikan poin A, yang 2 orang menyelesaikan poin B. Nah, bisa dibagi seperti itu. Bagus. Bagaimana nak, selesai? Oke, cepetan naik. Biasanya kan waktu normal itu 40 menit ya. Jadi kalau 2 jam itu 80 menit. Namun karena pandemi kita kan belajarnya setiap jam cuma 25 menit. Berarti kalau dikali 2 jam berapa? 50 menit ya. Ayo makanya, ayo bisa menghemat waktu, ayo. Ayo kerjakan.
Bagaimana nak? Ini saja ya. Matahari. Saya. Langsung ke halaman 2. Ya Pak, sudah? Sudah. Oke. Sudah. Waktu habis. Baiklah. Di sini Pak Irwan mau mengulangi. Di LKPD itu ada 2 item soalnya. Ada soal A, soal B. Soal A terdiri dari 4 pertanyaan. Terus yang poin B, kalian mencari komponen-komponen peta. Oke. Dari sekian kelompok ini coba siapa yang bisa presentasi yang poin A? Siapa? Kamu lagi, siapa namanya nak? Siapa? Aprilina Indah Putri. Kelompok 1, 2, kelompok 3 ya. Ayo. Soalnya mana? Ini yang A saja ya. Yang poin A saja, coba didengarkan. Kalau ada kesalahan tolong disanggah ya. Coba. Jelaskan pengertian peta. Peta merupakan gambaran penampakan muka bumi pada bidang data dengan menggunakan skala. 2. Sebutkan komponen peta. A. Judul peta. B. Skala angka. 3. Penunjuk arah atau orientasi peta. E. Simbol peta. E. Mata angin. F. Legenda. G. Garis astronomis. H. Sumber dan tahun pembuatan peta. I. Inset. J. Lettering ya. Terus 3. Apa saja fungsi peta? 1. Dapat mengetahui jarak satu tempat ke tempat lain. Dapat menentukan arah menuju suatu tempat di bumi. Peta dapat memberikan gambaran tentang kondisi lingkungan suatu tempat. 4. Dengan peta khusus atau peta tematik bisa diperoleh data-data yang diperlukan untuk pendidikan dan menentukan kebijakan pemerintah. Terus yang nomor 4. Siapa? Belum. Nomor 4 belum. Siapa coba yang bisa menyebutkan syarat apa? Syarat peta ya nak? Syarat peta. Siapa coba kelompoknya? Siapa? Coba.
ekuivalen, ekuidistan, dan konform. Baiklah. Di dalam unsur-unsur peta tadi ya, di dalam unsur-unsur peta tadi ada yang namanya skala. Nah, tadi kan kalian sudah membaca skala itu seperti apa. Sekarang Pak Irwan mau memberikan soal kepada kalian. Siapa nanti yang bisa, silakan maju ke depan ya. Soalnya seperti ini. Coba diperhatikan. Jika ada peta yang berskala 1:1 juta. 1 juta ini maksudnya 1 juta sentimeter. Nah, pertanyaannya sekarang, lah di dalam peta yang berskala 1:1 juta sentimeter, pertanyaannya sekarang, jarak antara wilayah A, wilayah B itu adalah 5 cm di peta. 5 cm. Pertanyaannya sekarang, berapakah jarak sebenar? Berapakah jarak sebenar? Oke, sekarang coba dikerjakan dulu masing-masing. Nanti yang bisa menjawab maju ke depan. Coba dikerjakan dulu. Coba dikerjakan di bukunya. Ayo, coba dikerjakan. 3 menit. Ayo. 3 menit. Coba, ayo kerjakan. Tiga menit, 2 menit lagi, 2 menit lagi. Dua menit lagi, ayo kerjakan. Bagus, ayo kerjakan. Skalanya 1:1 juta. Pertanyaannya, di peta wilayah A ke wilayah B jaraknya 5 cm. Pertanyaannya sekarang, jarak sebenarnya antara wilayah A dengan wilayah B itu berapa? Kan gitu ya? Sudah? Ada yang bisa maju ke depan? Coba Mbak Faik lagi. Ayo, sebelumnya kita tepuk tangan dulu. Benar ataupun salah, yang penting kita itu belajar. Coba Mbak Faik ini. Jika jarak kota A ke kota B adalah 5 cm, Ya. maka 1 dikali 5 dikali 1 juta Iya. sentimeter, yaitu sama dengan 5 juta sentimeter. Jika di kilometer, Sebentar. Jawabannya Mbak Faik berarti 5 juta sentimeter. Nah, sekarang dari sentimeter dirubah ke kilometer jadi berapa? 50 kilometer jarak sebenarnya. 50 km jarak sebenarnya. Benar ya, ayo kita beri tepuk lagi ya. Begitu ya. Berarti seumpama di peta digambar wilayah A ke wilayah B 3 cm, sedangkan skalanya itu 1:1
juta. Berarti 3 dikalikan berapa anak-anak? 1 juta. Berapa nanti hasilnya? Maka itulah jarak sebenarnya. Oke. Sekarang poin B. Poin B, kita itu disuruh mencari komponen-komponen yang terdapat di dalam peta. Oke, ini ada tongkat. Ini bukan untuk memukul ya, tapi untuk menunjukkan nanti ya. Dari peta ini, siapa coba yang bisa menentukan judulnya yang mana? Coba kamu maju, ayo. Judulnya yang mana? Judulnya yang mana? Yang mana? Oh, ini judulnya. Berarti ini adalah judul B. Menurut kelompok 1, benar atau tidak? Benar. Oke, duduk. Sekarang Pak Irwan mau menjadikan penjelasan seperti ini. Ada juga wilayah Jawa Timur. Maka yang di atas itu biasanya bertuliskan apa? Peta Jawa Timur. Oke, yang nomor 2. Siapa yang bisa menyebutkan legenda yang ada di depan yang mana? Legenda, ayo. Siapa? Coba kamu. Siapa ini? Legenda. Coba, ayo. Coba legenda yang mana? Legenda yang mana? Yang mana, nak? Oh, itu legenda ya. Ini adalah legenda. Oke, benar. Sekarang yang bisa mencari skalanya siapa? Skala, coba. Jangan kamu terus. Siapa? Coba ketua kelas. Coba, mana? Skalanya yang mana? Berapa skalanya ini? 1 banding 4. 45.000. Kok 45.000? Berapa ini? 4 juta. 4 juta? 500 apa? 4.500.000. Skalanya 1 banding 4.500.000 ini. Berarti kalau tadi berapa skalanya? 1 banding 1 juta. Berarti kalau peta ini berapa? 1 banding 4.500.000. Berarti setiap 1 cm di peta di dalam keadaannya itu sama dengan berapa? 4.500.000. Paham? Oke. Terus lagi di dalam komponen peta yang sudah kalian tulis ya, ada yang namanya garis. Oke, garis astronomis atau garis koordinat ya. Coba. Di sini kan ada beberapa garis ya. Ada garis vertikal, ada garis horizontal. Yang garis vertikal disebut dengan garis garis apa? Garis bujur. Nah, garis yang ini yang berdiri atau vertikal itu disebut dengan garis bujur. Sedangkan garis yang tidur atau horizontal disebut dengan garis lintang. Oke. Paham ya, nak ya?
Di sini di dalam peta juga ada yang namanya arah. Terus apa lagi selain arah? Insert. Insert peta pengertiannya apa coba? Insert peta. Peta kecil di dalam peta pokok yang fungsinya sebagai penunjuk lokasi daerah yang Adalah peta kecil dapat di dalam peta. Ada lagi lettering ya. Lettering itu apa? pemberian tulisan pada sebuah peta. Pemberian tulisan pada sebuah peta. Nah, tulisan-tulisan di dalam peta, tulisan-tulisan di dalam peta itu ada lettering. Paham ya nak ya? Oke. Sebelum Pak Irwan mengakhiri materi tentang peta hari ini, Pak Irwan minta coba perwakilan dari kelas ini yang bisa memberikan kesimpulan dari materi kita kali ini. Siapa coba? Siapa namanya? Coba. Apa kesimpulannya? Peta merupakan gambaran penampakan muka bumi pada bidang datar dengan menggunakan skala. Terus apa lagi? Apa lagi kesimpulannya? Peta pertama kali dibuat oleh bangsa dunia sekitar 2300 tahun sebelum. Bagus. Terus komponen peta ada berapa? 10. Ada 10. Syarat peta ada berapa? 3. Oke. Kalian Bapak pikir sudah paham semua ya? Ingat, di rumah kita itu harus tetap belajar karena sebentar lagi semester. Baiklah anak-anakku semua, mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita, dan kita itu selalu dalam keadaan sehat ya. Meskipun sekarang sudah sering hujan ya. Ingat, tidak boleh kotor-kotor di dalam kelas karena sekarang apa? Sudah ada yang mulai berjatuhan apa? Demam berdarah ya. Jadi kalau ada kotor-kotor di dalam kelas, ada sampah segera dibuang ya. Kalian kalau makan apa-apa ya sisanya itu dibuang ke tempat sampah. Baiklah, Bapak akhiri materi untuk hari ini ya. Dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.